Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar statistika bersama saya, Desista Fikaliana. Saya besarkan dulu slide-nya. Ya, kali ini pada pertemuan 11 kita akan mendiskusikan tentang distribusi sampling. Ya, seperti yang teman-teman telah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang probabilitas, maka pada bahasan kali ini kita akan menghubungkan antara probabilitas dengan distribusi normal. Ya, hubungan probabilitas dengan distribusi normal, pada dasarnya semua data tersebar menurut distribusi tertentu. Jadi asumsinya adalah data tersebar pada distribusi normal baku, yaitu dengan jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Nah, demikian pula dengan simpangan bakunya. Tentunya teman-teman masih ingat apa itu simpangan baku atau kita sebutnya dengan standar deviasi. Nah, bagaimana kemungkinan data dapat berada di daerah atas dan di bawah rata-rata? Hal ini bisa diduga melalui probabilitas atau kemungkinan. Sebagai contoh, rata-rata nilai statistika mahasiswa satu angkatan di sebuah kampus adalah 70. Lalu kita ingin mengetahui kemungkinan atau probabilitas distribusi data di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Diasumsikan sebaran datanya terdistribusi normal. Nah, distribusi probabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas di sini ya yang kontinu. Untuk yang diskrit itu terbagi menjadi distribusi binomial atau Bernoulli, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Lalu untuk yang distribusi data atau probabilitas kontinu itu adalah distribusi normal atau Gauss. Nah, yang kita fokuskan pada bahasan kali ini adalah distribusi normal. Ya, di sini kita perkenalkan dulu, ada kurva normal. Ya, jadi asumsi data variabel membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, teknik statistik parametrik atau parametris tidak dapat digunakan untuk analisis. Nah, jadi suatu data akan membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-ratanya adalah sama. Demikian juga standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, kita bisa melihat dari gambar seperti ini. Ini adalah gambar kurva normal. Dalam kurva normal ini dibagi menjadi dua daerah sama besar atau 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan. Tanda yang sebelah kanan adalah positif hingga tak terhingga, yang sebelah kiri negatif tidak terhingga. Namun positif dan negatif hanya menunjukkan arah dia ada di sebelah kanan atau di kiri kurva, tidak menunjukkan besarnya. Ya, ini lebih jelas lagi. Iya, positif 1, 2, 3, negatif 1, 2, 3 ini menunjukkan arah positif sebelah kanan yang di bagian yang warna pink, yang negatif bagian kiri yang berwarna abu-abu. Penjelasannya adalah secara teoritis kurva normal ini bersifat asimtot atau kurva tidak akan pernah menyentuh garis dasar sehingga luasnya pun tidak sampai 100%, tapi hanya mendekati. Jadi maksimal 99,99%. Bentuk kurvanya sistematik, tadi sama besar di bagian kiri, rata-rata bagian kiri dan rata-rata kanan mendekati 50%. Iya, tapi dinyatakan tetap dalam 0,5 atau 50%. Ya, di samping kurva normal umum terdapat namanya kurva normal standar. Di sini disebut standar karena nilai rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya nanti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kita lihat lebih jelas di slide-slide selanjutnya. Nah, ini persentase luas kurva normal, ini tadi garis pertengahannya, yang sebelah kanan dan kiri ini sebetulnya besarannya sama, yaitu satu varian atau satu standar deviasi, di sini S standar deviasi, satu simpangan baku 34,13%, kemudian 13,59%, ini ada perhitungannya, nanti kita pelajari, dan 2,27%. Ini adalah contoh persentase dalam luas kurva normal.
Nah, distribusi normal tersebut yang tadi kita pelajari, itu apabila distandarkan, itu namanya jadi distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Nanti kita lambangkan dengan Z. Jadi simbolnya memang Z. Nah, di sini simbol nilai simpangan bakunya Z. Jadi yang kurva-kurva yang normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal standar atau kurva normal baku dengan rumus ini. Z sama dengan XI, XI ini data ke I dari satu dataset atau satu kelompok data, dikurang X bar ini rata-rata kelompok tersebut, dibagi dengan simpangan baku. Nanti Z ini ada kaitannya dengan persentase yang tadi teman-teman. Persentasenya di luas yang 1, 2, 3, atau seterusnya. Ya. Kita lihat contohnya, contoh penerapannya, terdapat 200 mahasiswa yang ikut ujian mata kuliah statistika. Nilai rata-ratanya 6, simpangan bakunya 2, jadi X barnya 6, S-nya simpangan bakunya 2. Nah, berapa orang yang mendapat nilai 8 ke atas? Ya, kalau ini latihan ya teman-teman yang ini. Nah, kita selesaikan dulu yang warna hitam. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus X ke I. Di sini mintanya 8 ke atas, 8 dimasukkan 8, dikurang X bar-nya, rata-ratanya 6, dibagi S-nya, simpangan baku diketahui 2. 8 kurang 6 dibagi 2. Ya, 2, 8 kurang 6, 2 dibagi 2, 1. 1 yang dimaksud sini adalah dia berada pada luasan 1 dari kurva normal, yaitu tadi persentasenya 34,13%. Nah, teman-teman, sebetulnya ada tabel Z atau tabel distribusi normal baku. Nah, kalau kita lihat Z1 itu memang ada di sekian ya, angkanya sama. Di sini dalam bentuk 3,413 atau kalau di persentase 34,13%. Ya. Nah, ini harga 1 menunjukkan jumlah mahasiswa yang tadi mendapat nilai antara 6 sampai 8. Jadi kalau 8 ke atas, 50% dari mana? 50% adalah setengah kurva di atas rata-rata. Jadi ingat teman-teman, tadi yang kita inginkan kan 8 ke atas, berarti setengah kurva yang di atas rata-rata. Kita masukkan 50%, ini terlihat dikurang 34,3%, hasilnya 15,87%, ini dikali 200 karena jumlahnya di sini mahasiswanya 200. Nah, jadi 31,74 orang, tapi kan orang tidak ada yang continue. Jadi didiskretkan atau dibulatkan menjadi 32 orang. Jadi dari 200 mahasiswa terdapat 32 orang yang mendapatkan nilai 8 ke atas. Nah, tadi yang saya sebutkan yang biru ini nanti teman-teman boleh coba. Ya, boleh coba rata-rata 7, simpangan bakunya 2 yang dapat atau mendapat nilai 9 ke atas dari 300 mahasiswa. Ya, nah ini adalah contoh dari Z tabel atau di dalam tabel ini sebetulnya sudah ada angkanya, sudah ada yang baku. Ya, nanti teman-teman bisa googling atau di dalam buku statistika itu biasanya di belakangnya suka ada. Nah, ini yang berikutnya, pengujian normalitas data, ya statistik parametrik. Itu didasarkan atas asumsi bahwa data setiap variabel itu diasumsikan, dianalisis berdasarkan distribusi normal. Ya, sebelum menggunakan teknik statistika parametrik, maka harus diuji dulu kenormalan data. Kalau tidak normal, maka statistika parametrik tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman harus menggunakan statistika non-parametrik. Nah, ini saya jelaskan di dalam grafik ya. Yang pertama adalah tipe datanya. Apakah tipe data nominal, ordinal? Teman-teman dapat mengingat kembali materi sebelumnya tentang kategori data berdasarkan ini ya, berdasarkan skala pengukuran. Nominal, ordinal, ataukah interval dan rasio. Untuk yang nominal ordinal, ya, dapat dinormalkan pilihannya di sini terlihat sebentar satu-satu. Nah, di sini dulu ya teman-teman. Ya, di sini tidak dapat dinormalkan itu menggunakan statistik non-parametrik. Artinya, untuk tipe data yang nominal dan ordinal ini bersifat non-parametrik sehingga ujinya, analisisnya
dapat menggunakan statistika non-parametrik. Tapi untuk yang data, tipe data atau kategori datanya interval rasio, ya ini ada pilihan. Yang pertama adalah tentunya melihat dari ini ya, normalnya kalau dia akan menggunakan statistika parametrik. Tapi kalau ternyata diuji pakai statistika parametrik tidak normal, maka untuk data interval dan rasio itu dapat dinormalkan dengan statistika non-parametrik. Maksudnya dapat diuji kenormalannya dengan statistika non-parametrik. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang jenis datanya nominal ordinal, maka alat uji normalitasnya menggunakan statistika non-parametrik. Tapi untuk yang interval rasio ini dapat menggunakan parametrik dahulu, nanti kalau tidak normal baru bisa menggunakan statistika non-parametrik. Jadi ini ada dua pilihan untuk yang interval dan rasio. Nah, teman-teman, ada beberapa penyebab ketidaknormalan data. Yang pertama adalah kesalahan alat. Di sini yang dimaksud adalah alat ukurnya. Kalau misalnya di dalam ilmu sosial berarti kuesionernya itu yang kemungkinan salah. Ya, kalau di dalam eksakta itu adalah teknik pengambilan data di laboratorium. Mungkin ada kesalahan pada alat. Selain itu, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ya, pengumpulan data sendiri ada data primer tadi menggunakan kuesioner maupun data sekunder. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya. Nah, ini ada jenis atau cara menguji normalitas data menggunakan chi-kuadrat atau chi-square. Ini membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Jadi dibagi antara yang data yang sudah terkumpul dibagi dengan normal baku atau standar. Nah, hasilnya kalau B tidak berbeda signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, ini salah satu alat untuk menguji normalitas data. Chi-square, chi-kuadrat ini masuk ke dalam statistika non-parametrik. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian distribusi sampling. Ya, di dalam distribusi sampling itu ada istilah populasi. Populasi banyaknya pengamatan, ada yang terbatas, yaitu berhingga, ada yang tak berhingga atau disebutnya tak terbatas. Nah, di dalam sebuah populasi itu terdapat sifat atau ciri. Nah, ciri-ciri atau sifat dari populasi itu kita sebutnya karakteristik populasi atau bahasa statistikanya adalah parameter populasi. Begitu, teman-teman. Nah, kalau ini adalah cara penarikan sampel. Jadi sebelum ke sana, saya tampilkan ini dulu. Jadi teman-teman, sampel ini adalah bagian dari populasi. Ya, misalnya populasi mahasiswa STIAMI, maka misalnya di sini sampel kita ambil sampel mahasiswa STIAMI yang sudah di semester 4. Jadi sampel bagian dari populasi. Tapi untuk mengambil sampel itu diperlukan sampling atau teknik penarikan sampel yang benar. Jadi tidak asal mengambil, teman-teman harus ada sampling yang sesuai dengan tujuan riset atau tujuan survei. Nah, yang pertama cara sampling adalah sensus. Sensus ini mengumpulkan data populasi, bukan sampel ya teman-teman, tapi populasi. Artinya kalau populasi apa? Semuanya diambil. Ya. Nah, kelemahannya tentu saja biayanya mahal, waktunya lama, tenaganya besar. Ya, makanya tadi ada istilah sampling atau teknik penarikan sampel. Ya. Nah, teman-teman, tapi pada kasus tertentu, untuk tujuan tertentu, tentu saja sensus ini juga bermanfaat. Seperti misalnya bagi sebuah negara, sensus penduduk, sensus demografi penduduk, sensus ekonomi penduduk itu sangat diperlukan untuk meningkatkan tata kelola dalam negara tersebut. Jadi tentunya semuanya diambil, warganya semuanya diambil. Ya, ini perbedaan karakteristik populasi dan sampel. Ya, di sini ada lambangnya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama untuk populasi N kapital, untuk sampel N kecil. Ya, kalau populasi tadi sifat cirinya kita sebut dengan parameter. Kalau sampel ini statistik. Statistik tidak pakai A, ini cenderung identik dengan data.
Gitu teman-teman. Jadi karakteristik sampel itu yang kedua sifatnya disebut statistik. Nah, kalau rata-rata itu kita lambangnya mu untuk rata-rata populasi. Namun kalau yang kita gunakan sebelumnya X bar itu adalah rata-rata sampel. Jadi yang sudah diambil dari populasi. Kita hitung itulah sampel. Maka kita menghitungnya dengan rata-rata X bar atau rata-rata sampel. Nah, kalau untuk yang di populasi, standar deviasinya pakai tau, tapi kalau untuk sampel, jadi kita udah mengambil dari populasi, tadi sampelnya, lambang standar deviasi atau simpangan bakunya adalah S. Di sini ada istilah proporsi, P ya, untuk yang P kecil, untuk populasi, untuk proporsi pada sampel itu di sini ada apostrof, P apostrof kayak topi gitu. Nah, untuk yang populasi terbatas dan tak terbatas. Tapi kalau sampel, masih ingat teman-teman pada ukuran nilai pusat, ukuran dispersi, kita selalu membedakan sampel besar dan sampel kecil. Jadi itu perbedaan karakteristik populasi dan karakteristik sampel. Sampel bagian dari populasi. Nah, ini berikutnya. Terdapat gap antara populasi dan sampel, itu yang kita sering sebut dengan kesalahan atau penyimpangan. Nah, sebabnya kalau kesalahan sampel, ya tadi kesalahan memilih sampel, kesalahan menghitung, dan lainnya. Jadi di dalam sampel nanti ada beberapa cara sampling, cara menarik sampel. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan tujuan dari riset atau survei yang akan dilakukan. Sampel yang paling baik atau yang representatif memiliki ciri ukuran tertentu, tentunya sudah ditentukan dengan syarat tertentu. Kesalahan atau penyimpangannya kecil dan dipilih dengan prosedur berdasarkan teknik sampel tertentu. Jadi sampling ini sangat menentukan akurasi atau validitas dari data juga yang akan kita ambil gitu teman-teman. Nah, ini jenis-jenis teknik sampling atau teknik menarikan sampel. Yang pertama, acak sederhana ini tidak menentukan ini ya, tidak ada syarat. Jadi populasinya bersifat seragam. Misalnya tadi diambil mahasiswa STIAMI populasinya, nah itu siapa aja yang mau semester 4, mau di kampus pusat, kampus unit, atau laki-laki perempuan semuanya dianggapnya mahasiswa STIAMI. Populasi bersifat uniform atau seragam. Ya, ini biasanya untuk populasi yang kecil, bukan yang sampai puluh-puluh ribu. Nah, ini biasanya menggunakan tabel bilangan acak. Jadi setiap orang, kalau misalnya populasinya mahasiswa STIAMI, maka setiap mahasiswa itu punya kesempatan yang sama untuk diambil. Gitu. Nah, kalau yang teknik sampling acak sistematik, ini sebetulnya mirip dengan simpel acak sederhana, tapi kalau yang di simpel acak sederhana kan tidak ada siapapun bisa, tapi kalau ini unsur pertamanya diambil secara acak, baru nanti diurutkan. Misalnya nih, misalnya diambil secara acak dapat angka NPM mahasiswa misalnya yang belakangnya 10. Nah, kemudian mengambil setiap unsur ke K dalam populasi. Misalnya diambil kemudian dari 10 itu diambil langkah 10-10. 10 berarti yang kemudian 20 NPM-nya, kemudian belakangnya NPM-nya 30 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan teknik sampel atau penarikan sampel acak sistematik. Nah, kalau stratifikasi itu terdiri atas beberapa kelompok atau strata sehingga setiap kelompok menjadi uniform. Ya, nanti ini teman-teman akan mendalami lagi kalau di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, lalu ada yang teknik sampel acak klaster. Ya, mengambil beberapa klaster, nanti sebagian atau seluruh unit dalam klaster diambil secara acak. Gitu. Jadi, apa yang membedakan stratifikasi dengan klaster? Kalau stratifikasi sama-sama pengelompokan keduanya, tapi stratifikasi ini ada strata, ada tingkatan. Gitu. Kalau yang ini klaster itu kelompok-kelompok. Ya. Nah, ini keterangan berikutnya. Pengambilan sampel dengan pengembalian, maka ukuran populasi adalah tetap sesuai dengan ukuran populasi terbatas. Nah, mungkin teman-teman masih ingat waktu belajar teori probabilitas. Nah, lalu ada
Yang ini yang kedua, pengambilan sampel dengan tanpa pengembalian. Jadi kalau sudah diambil, tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi, maka ukuran populasinya berkurang. Nah, ini paling sesuai untuk populasi yang tak terbatas. Kalau yang tadi dikembalikan lagi, maka itu untuk ukuran populasi yang terbatas. Nah, distribusi sampel, statistik sampel yang diperoleh bersifat acak atau variabel acak, tapi mengikuti suatu distribusi tertentu. Nah, teman-teman, yang dua berikut ini sebetulnya nanti dipelajari pada saat kita menguji hipotesis. Tapi karena terkait dengan distribusi, maka di sini akan saya sampaikan sebagai bagian dari jenis-jenis distribusi. Yang pertama, distribusi T, T-nya kecil. Ya, ini sebetulnya untuk distribusi kemungkinan atau probabilitas sampel ukuran kecil yang kurang dari 30. Penemunya adalah Gosset tahun 1908. Nah, kemudian Fisher, ini nanti ada di slide berikutnya, Fisher mempopulerkan juga T ini bersamaan dengan penemuannya dia, yaitu ANOVA atau Analysis of Variance, ANOVA. Jadi, jika N mendekati tak hingga, ini tak ya, tak hingga, maka distribusi T akan berdistribusi normal standar. Ini adalah rumusnya. Di sini populasi ya, populasi mu-nya rata-rata populasi dikurang dengan S. Ya, ini tadi apa namanya Z ya kalau Z. Distribusi T merupakan distribusi untuk pengganti distribusi normal baku ketika standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, jadi tadi kan kita saat menghitung Z simpangan baku itu perlu tahu standar deviasi, sedangkan tidak semua populasi kita ketahui. Misalnya populasinya tidak terhingga, tidak terbatas, sehingga kita sulit untuk menghitung standar deviasinya. Ini ya, tau ini standar deviasinya, maka pakailah distribusi T untuk mengganti distribusi normal baku karena standar deviasi populasinya tidak diketahui. Ya, semoga jelas ya teman-teman. Kita lanjut, ini ada hubungannya distribusi F, ini apa namanya oleh Fisher, F berkaitan dengan ANOVA. Iya. Ini sebetulnya adalah rasio antar dua distribusi chi kuadrat atau tadi chi square ya teman-teman. Ya, jadi terdapat 2 derajat kebebasan. Oh ya, saya lupa. Tadi yang di T ini ada derajat bebas. Bisa juga pakai bahasa Inggris DF ya, degree of freedom. Cara mencarinya adalah N-1. Nah, di sini di F, ya di sini terdapat 2 derajat kebebasan, pembilang dan penyebut. Jadi statistik ini yang F, distribusi F ini untuk mempelajari perbedaan varians antara 2 buah populasi berdasarkan 2 sampel random yang independen. Jadi ini sebetulnya intinya perbandingan ini teman-teman, perbandingan apa namanya varians dari 2 buah populasi. Ya, kalau standar deviasi kan akar ya. Nah, demikian materi distribusi sampling yang kita bahas pada pertemuan 11. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.